Selasa sore Polda Metro Jaya akhirnya mengungkap hasil penyelidikan kematian Arya Daru Pangayunan, diplomat muda Kementerian Luar Negeri. Di Treskrimum Polda Metro Jaya menyatakan tidak menemukan adanya unsur tindak pidana dalam kasus ini. Sementara di sisi lain, menyikapi rilis polisi, kriminolog Hafina Hasna menyatakan sebagian fakta kasus ini memang terbuka, tapi belum menutup semua pertanyaan yang mengemuka di masyarakat. Simak ulasannya dalam In-Depth Redaksi Pagi. Setelah 2 pekan lebih, teka-teki penyebab kematian Arya Daru Pangayunan, diplomat muda Kementerian Luar Negeri, akhirnya terungkap. Selasa sore, Polda Metro Jaya mengumumkan hasil penyelidikan. Di Reskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Wirasatya menyatakan hasil penyelidikan tidak menemukan adanya unsur tindak pidana dalam kasus ini. Sebab kematian korban adalah akibat gangguan pertukaran oksigen pada saluran pernapasan atas. Penyelidikan yang kami lakukan, kami simpulkan belum menemukan adanya peristiwa pidana. Penyelidikan penyebab kematian Arya Daru Pangayunan melibatkan sejumlah ahli dari berbagai bidang hingga evaluasi terhadap sejumlah bukti. Polisi juga telah memeriksa 20 titik CCTV dan 24 saksi. Dokter spesialis forensik Cipto Mangunkusumo Jakarta Yoga Tohijiwi mengungkapkan dari hasil forensik ditemukan adanya luka terbuka pada bibir, leher, dan wajah akibat kekerasan tumpul. Ditemukan adanya luka terbuka dangkal pada bibir bagian dalam, luka-luka lecet pada wajah dan leher, serta memar-memar pada wajah, bibir bagian dalam, dan anggota gerak atas kanan akibat kekerasan tumpul. Selanjutnya, pada hasil pemeriksaan laboratorium toksikologi serta histopatologi, dari pemeriksaan laboratorium toksikologi tidak ditemukan adanya zat yang dapat menyebabkan gangguan pertukaran oksigen. Tidak ditemukan adanya penyakit ataupun zat yang dapat menyebabkan gangguan pertukaran oksigen pada organ ataupun jaringan tubuh almarhum, maka sebab mati almarhum akibat gangguan pertukaran oksigen pada saluran nafas atas yang menyebabkan mati lemas. Sementara Ketua Umum Asosiasi Psikologi Forensik Indonesia menyatakan berdasarkan data yang dihimpun sejak 2013, korban tercatat memiliki riwayat mengakses layanan kesehatan mental secara daring terakhir pada 2021. Diduga korban mengalami stres akibat beban berat pekerjaannya. Polisi juga menampilkan sejumlah barang bukti milik sang diplomat muda Kemenlu itu. Saya juga akan menunjukkan kepada Anda beberapa barang bukti yang bisa kita lihat untuk saat ini, seperti ada baju, perangkat elektronik, kemudian ada akses card untuk ke kamar Arya Daru, dan juga ada 2 laptop, memory card, dan juga ada semacam kayak perangkat untuk menghubungkan dengan komputer seperti itu, sampah dan alat mandi. Lakban kuning ini tadi saya sempat bertanya ini kenapa lakban dipajang sebagai bagian dari alat bukti, sedangkan itu adalah lakban yang masih tersegel, belum ada tanda-tanda pemakaian seperti itu, dan tadi juga dijelaskan bahwa ini nanti dihadirkan untuk dijelaskan sesuatu, tapi nanti penjelasannya Beni akan dijelaskan oleh pihak-pihak terkait. Terima kasih, Mbak. Di sisi lain, dalam program CNN Indonesia Prime News Selasa malam, kriminolog Hanifah Hasna menyebut rilis polisi memang membuka sebagian fakta, tapi belum menutup semua pertanyaan yang mengemuka di masyarakat. Salah satunya kondisi kesehatan mental korban. Menurut Hanifah Hasna, jika memang korban memiliki masalah kesehatan mental, yang bisa meredam permasalahan itu adalah pihak keluarga. Pihak Kemenlu pun disebut seharusnya bisa mengantisipasi masalah ini agar tidak terulang kembali. Narasi kesehatan mental yang disampaikan oleh kepolisian tadi itu sebetulnya jadi punya beban psikologis terhadap masyarakat. Apakah memang iya ketika seseorang sudah memeriksakan dirinya atau berkonsultasi sekian lama, ternyata tidak ada penurunan intensitas dari kondisi mentalnya tersebut. Bahwa narasi kesehatan mental itu bukan hanya untuk menutup perkara,
tapi justru untuk membuka dimensi baru dalam memahami kompleksitas hidup dan matinya seseorang, termasuk Arya Daru Pangayunan ditemukan tidak bernyawa dengan kondisi terbungkus plastik dan terlilit lakban di kamar indekosnya di kawasan Gondang Dia, Menteng, Jakarta Pusat 8 Juli silam. Dalam penyelidikan ini, total Polda Metro Jaya telah menyita 103 barang bukti dari 3 klaster. Tim Liputan CNN Indonesia. Keluarga Arya Daru Pangayunan membantah hasil temuan kepolisian yang menyebut korban punya keinginan untuk mengakhiri hidupnya. Keluarga pun mendesak polisi untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut. Sebelumnya pada Selasa sore, Polda Metro Jaya menguak sejumlah fakta dalam penyelidikan kasus kematian sang diplomat muda itu. Di antaranya adalah hasil pemeriksaan forensik digital perangkat elektronik milik korban. Selasa sore, Polda Metro Jaya mengungkap hasil penyelidikan kasus meninggalnya Arya Daru Pangayunan, diplomat muda Kemenlu. Salah satu di antaranya adalah hasil pemeriksaan forensik digital. Arya yang ditemukan meninggal dunia di kamar kosnya beberapa waktu lalu diduga punya keinginan untuk mengakhiri hidup sejak tahun 2013 lalu. Hal itu terkuak dari pemeriksaan jejak digital dari beberapa perangkat elektronik milik korban, seperti laptop hingga ponsel yang pernah ia gunakan pada tahun 2019 hingga 2022. Dari digital forensik adalah pada perangkat seluler handphone, di mana perangkat tersebut aktif pertama berdasarkan devices, riwayat devices. Jadi handphone tersebut aktif pertama tanggal 29 Juni 2019, kemudian terakhir digunakan komunikasi tanggal 20 September 2022. Dari handphone tersebut, kami menemukan adanya pengiriman email yang dimiliki atau digunakan oleh pengguna digital evidence. Alamatnya adalah di daru_c@yahoo.com, dikirim ke salah satu badan amal yang menyediakan layanan dukungan terhadap orang yang memiliki emosional yang mengalami perasaan tertekan dan putus asa, termasuk yang dapat menyebabkan bunuh diri. Indikasi Arya Daru untuk mengakhiri hidup juga dipaparkan oleh Nathanael Sumampo, ahli psikologi forensik sekaligus Ketua Umum APSIFOR. Dari temuannya, walaupun Arya Daru kerap menampilkan citra positif di kalangan keluarga hingga teman kerja, sosok Arya Daru dinilai tidak dapat mengelola perasaan negatif yang ada pada dirinya. Yang pertama, almarhum merupakan individu yang dikenal di lingkungannya sebagai pribadi dengan karakter positif. Kedua, sebagai sosok yang selalu berusaha menampilkan karakter diri, kualitas diri yang positif di lingkungan, almarhum mengalami kesulitan dalam mengekspresikan emosi negatif yang kuat, terutama dalam situasi tekanan yang tinggi. Bahwa masa akhir kehidupannya sebagai diplomat, almarhum bertugas yang sangat mulia melakukan perlindungan terhadap warga negara Indonesia. Almarhum adalah pekerja kemanusiaan. Perlu kita ketahui bahwa peran tersebut tentu menuntut empati yang tinggi, kepekaan emosional yang mendalam, ketahanan psikologis, sensitivitas sosial. Yang ini semua tentu menimbulkan dampak seperti burnout, compassion fatigue atau kelelahan kepedulian, terus terpapar dengan pengalaman-pengalaman penderitaan, vicarious trauma. Nah, dinamika psikologis tersebut kami temukan di masa akhir kehidupannya. Namun, kakak ipar Arya Daru Pangayunan, Meta Bagus, membantah adik iparnya memiliki keinginan untuk mengakhiri hidupnya. Keluarga pun mendesak polisi untuk melakukan proses penyelidikan lebih lanjut. Kami meyakini bahwa almarhum tidak seperti itu, Mas. Dan ini kan kesimpulan yang disampaikan itu juga masih dalam proses pendalaman juga. Kami juga mengajak kepada teman-teman media dan masyarakat luas untuk ikut mengawal jalannya proses